Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Habis Sumut Channel rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada maghrib ini kita masih dapat bersama-sama di AW Sumut Channel ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaatnya terdapatkan di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Habis Sumut Channel rahimakumullah. Di sini saya akan mengambil tema tentang 4 keutamaan bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang berlipat kali kalau kita melaksanakan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang soleh. Kemudian Allah juga akan melipat gandakan apabila kita melaksanakan kemaksiatan. Maka kenapa bulan ini disebut bulan Muharram? Karena bulan ini ada 4 keutamaan. Maka kita sebagai umat Islam seharusnya merayakan bulan Muharram ini sebagai kalender hijriah kita. Kenapa? Karena dalam Islam kita harus sama-sama memberikan kegembiraan dengan datangnya bulan Muharram. Yang jelas di bulan Muharram ini perbanyaklah untuk melaksanakan amal-amal soleh, baik itu mengkhatamkan Quran, melaksanakan tadarus Quran, melaksanakan tilawatil Quran, kemudian berpuasa sunnah di dalamnya, dan menyantuni anak yatim, sedekah, dan sebagainya. Maka dari itu saya mengambil tema tentang keutamaan bulan Muharram. Maka bagi kita yang terbiasa untuk melaksanakan tahun baru Masehi, maka kedepannya marilah kita merayakan tahun baru Islam kita ini 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan insya Allah nanti tahun depan akan kita rayakan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai agama. Pemirsa Habis Sumut Channel rahimakumullah. Di sini keutamaan dari bulan Muharram yang pertama yaitu bulan Muharram disebut juga bulan yang suci. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu
semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada kita bahwasannya ada 4 bulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang. Makanya dikatakan bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Kemudian pada zaman dahulu, masyarakat Arab dilarang untuk berperang karena sucinya keempat bulan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, minha Rasulullah SAW bersabda, minha arba'atun hurum, yang artinya diantaranya 4 bulan haram, yaitu bulan suci, 3 bulan berurutan. Yang pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penerangan untuk senantiasa menjaga bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi untuk bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan Muharram adalah bulan Allah. Disebut juga dengan Syahrullah Al-Aqsa, yang artinya bulan Allah yang sunyi. Kenapa dikatakan bulan Allah yang sunyi? Karena di bulan ini kita dilarang untuk melaksanakan kegiatan seperti berperang atau menumpahkan darah, berkelahi, dan sebagainya. Karena di bulan ini adalah bulannya Allah, Syahrullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Afdolus siyami ba'da Ramadana Syahrullahil Hurum, yang artinya sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, kita di sini disuruh untuk melaksanakan puasa yang lebih baik dari setelah Ramadan, maka kita melaksanakan puasa di bulan Muharram. Puasa apa itu? Puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Puasa Tasu'ah ini jatuh pada tanggal 18 Agustus 2021, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Muharram. Kemudian puasa Asyura itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Kalau tidak bisa 2 hari, 1 hari pun boleh. Apa kelebihan puasa Asyura ini? Kelebihan dari puasa Asyura adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk mengerjakan maupun tidak melaksanakan puasa Tasu'a ataupun Asyura ini. Namun bagi kita, mari kita laksanakan puasa Asyura ataupun puasa Tasu'a ini agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena di bulan Muharram ini Allah melipat gandakan pahala-pahala kita bagi yang melaksanakan amal-amal soleh. Dan jangan lupa Allah juga melipat gandakan dosa-dosa kita apabila kita melaksanakan kemaksiatan. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan pahala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita tahun yang lalu, maka laksanakanlah puasa Tasu'a dan Asyura ini. Kemudian
bagaimana tata cara melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura ini. Seperti kita melaksanakan puasa seperti biasanya, kita niatkan pada malam hari, kemudian kita niatkan karena Allah Ta'ala, seperti biasa, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itulah kita berpuasa. Kemudian adapun lafaz niatnya bisa dipakai dalam hati, bisa juga diucapkan. Untuk niat puasa Tasu'a, niatnya nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niat puasa Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'a, artinya 9, hari ke-9 Muharram. Kemudian niat untuk lafaz niat puasa Asyura, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah Ta'ala. Jadi puasa ini merupakan ibadah atau amalan orang-orang soleh. Jadi walaupun kita memiliki kalender Hijriah, tapi kita juga harus bisa menerima kalender Masehi. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Karena kalender Masehi juga kita pakai dalam pekerjaan kita sehari-hari dengan melihat seperti tanggal 17, kapan tanggal merah, dan sebagainya. Jadi kalau kita berada di Arab Saudi, baru kita menggunakan kalender Hijriah. Nah, jadi karena kita masih berada di Indonesia, kita masih memerlukan kalender Masehi. Kemudian kalau bisa kalender kita juga harus memiliki penanggalan tahun Hijriah. Agar apa? Agar kita bisa tahu kapan kita harus puasa Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan. Ini biasanya Al-Jamiatul Wasliyah membuat kalender untuk para kadernya, para simpatisannya, agar mempermudah mereka dalam melihat penanggalan tahun Hijriah. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih memakai kalender Al-Jamiatul Wasliyah. Kemudian keutamaan dari bulan Muharram yang ketiga, yaitu bulan yang dimuliakan oleh umat beragama. Salah satu hari di bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh umat beragama yaitu hari Asyura. Islam melakukan penghormatan berupa puasa sunnah pada hari itu atas kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini termaktub dalam hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita perhatikan dari hadis tadi, bahwasanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan puasa Asyura, kemudian juga berpesan kepada kita sebelum beliau meninggal, kalau seandainya aku diberi waktu tahun besok untuk hidup, maka insya Allah saya akan melaksanakan puasa 9, yaitu puasa Tasu'a. Maka dari itu, ini juga perintah dari Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan amalan puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram ini. Kemudian yang keempat, keutamaan dari bulan Muharram yaitu bulan untuk mematangkan langkah terbaik.
Bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat istimewa dalam Islam. Karena sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender Komariah. Kapan kita menyebut tahun baru Hijriah ini? Ternyata untuk penanggalan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini dihitung dari mulai hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu berhijrah, maka disebut sebagai bulan Hijriah. Kemudian bulan ini juga merupakan bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalam yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir bah yang sangat besar, jatuh juga di bulan Muharram ini, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa terjadi, sehingga bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam ayat ini Allah sebutkan dua kali menyebutkan kalimat ittaqullah dan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan Allah. Kalau seandainya kita hidup ini tanpa diawasi oleh orang lain, yakinlah bahwasannya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Maka ibaratnya urat leher kita ini dekat dengan kita. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah rasa takwa kita itu seolah-olah Allah itu dekat dengan kita, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa menjaga perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, tidak semena-mena terhadap orang lain, bahkan kita juga takut untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Maka dari itu, mari kita jaga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Kemudian ada kalimat, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, itu hari akhirat. Pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan amal ibadah kita untuk akhirat kita? Kalau kita seandainya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang, sudahkah kita siap untuk dipanggil Allah? Kalau memang kita merasa diri kita ini belum mampu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera bertaubat, taubatan nasuha. Perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita, sehingga apa? Sehingga begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siap, dan insya Allah surga menunggu kita. Kemudian ada kalimat, sesungguhnya Allah Maha teliti.
apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala kebaikan walaupun sekecil zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan membalas kebaikan walaupun sebesar zarrah yang sangat kecil sekali. Kalau kita ibaratkan seperti biji, ini seperti biji bayam, sangat kecil. Allah akan membalas kebaikan tersebut. Dan Allah juga akan membalas kejahatan kita walaupun sebesar biji zarrah tersebut. Hadirin hadis demikian rahimakumullah. Maka dari itu hendaklah kita mengevaluasi, introspeksi diri, muhasabah diri. Amal-amal ibadah kita. Mari kita cek kembali. Yang pertama yang harus kita cek adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita ini apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Kalau keimanan kita semakin berkurang, berarti harus kita cek kembali. Harus kita isi kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita bisa menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya pada saat ini kita masih bermalas-malasan untuk tilawah, insya Allah ke depannya untuk tahun baru yang akan datang ini kita bisa menambah tilawah. Kalau seandainya kita sholat pun masih bolong-bolong, insya Allah tahun baru yang ke depan ini akan kita tutupi dengan kesempurnaan 5 waktu. Insya Allah nanti. Dan bagi kita yang sudah meningkat amal ibadahnya, pertahankan. Alhamdulillah. Kalau bisa ditambah lagi. Kalau tadinya sudah bisa tahajud, sholat fardu yang 5 waktu, kemudian kita melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, alhamdulillah kita pertahankan dan insya Allah tambah. Sungguh celaka bagi kita apabila ibadah kita di tahun-tahun yang lalu lebih buruk daripada tahun ini. Atau kita termasuk orang merugi apabila ibadah kita sama seperti ibadah kita tahun yang lalu. Maka beruntunglah orang-orang yang apabila ibadahnya tahun lalu, tahun ini lebih baik daripada tahun ini. Maka kita kalau bisa memperbaiki ibadah kita ke depan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang harus kita jaga adalah ibadah kita. Ini ibadah kita, sholat kita jaga. Jangan sampai nanti yang bolong-bolong tadi terus saja bolong. Kalau bisa kita tutupi, kita tambah. Jangan sampai nanti kita orang Islam tapi tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka kerjakan sholat fardu yang 5 waktu, kemudian tambahkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib lain. Tambahkan sholat tahajud dan sholat duha, sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita. Kemudian ibadah apa lagi? Ibadah kita seperti melaksanakan menyantuni anak yatim, bersedekah, tilawatul Quran dan sebagainya. Kita tambah ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita cek akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masih jauh? Pada saat kita sholat, apa kita terus datang ke masjid karena panggilan azan atau kita mengabaikan azan tersebut? Kalau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik, alhamdulillah. Kemudian akhlak kita kepada sesama manusia, jiran tetangga kita, saudara kita, apakah kita membiasakan diri kita untuk membiarkan mereka tanpa kita peduli? Jadi jangan sampai nanti kita membiarkan tetangga kita kelaparan karena tidak punya beras untuk dimasak. Karena puncak dari ibadah adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan peraturan. Jadi puncak dari ibadah kita itu adalah niat kita lillahi ta'ala. Insya Allah bagi kita yang sudah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, pertahankan.
dan apakah ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum, kita perbaiki, kita pelajari mana lagi yang masih kurang. Kemudian puncak dari keimanan kita adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai orang lain, saudaranya, bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi bagi kita yang mengaku sudah sempurna imannya, apakah dia sudah mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri? Nah, jadi kalau misalnya kita seorang pejabat, seorang pemimpin, apa kita sudah adil kepada anggota kita, kepada bawahan kita? Ya, kalau memang sudah, alhamdulillah. Kalau memang belum, mari kita jaga hubungan kita kepada saudara kita. Perbaiki. Agar apa? Agar iman kita sempurna. Kemudian, mari kita saling berbagi untuk menyantuni anak yatim. Karena di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan segala amal ibadah kita. Kemudian, perbanyak tilawah Al-Quran di bulan Muharram ini. Kemudian, mari kita sama-sama untuk bersedekah, bantu orang lain. Ada pembangunan masjid, mari kita bantu. Agar amal ibadah kita ini diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak nampak. Nah, jangan nanti tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita memposting. Nah, bahwasanya inilah aku baru saja nyumbang uang sekian di masjid ini. Nah, kalau sifatnya dia ria, dia tidak dapat apa-apa. Dia dapat pujian dari manusia. Tapi kalau dia niatnya itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niatnya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, nggak masalah. Makanya semua amal diawali dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu diawali dengan niatnya. Maka mari kita jaga hati kita, usahakan ibadah kita itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan peraturan. Ini saja mungkin kajian maghrib kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan insya Allah ke depan kita bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbaiki keimanan kita, ibadah kita untuk lebih baik lagi. Mungkin ini saja kata-kata tema kita yang saya ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa Al-Sunnah Channel rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.